Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua yang hadir dan di rumah yang sedang berstreaming, semua dengan keadaan luar biasa, sehat dan diberkati Bapak Yahweh. Saya berdoa untuk semua kita jemaat GBT Tuberta HOB selalu dalam keadaan perlindungan Bapa Yahweh yang benar-benar luar biasa. Kasih setia Bapa yang luar biasa kepada kita. Dia tunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan yang kita perlu. Bapa, Engkau setia dalam hidup kami. Kasih setiamu menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hari Rabu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah
dalam segala musim, Bapa Yahweh yang selalu menolong kita. Pertolongannya sempurna atas hidup kita. Elohim kita selalu menolong kita. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa dengan segala musim kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Marsudi yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa menyambut firman yang luar biasa ini. Haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat pemeliharaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, Engkau selalu menjaga kami. Setiap langkah kami, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau bersabda bahwa iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah melalui firman yang ditabur ini, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, iman kita diberikan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa oleh karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Bagi kita semua yang percaya, bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kami percaya sesuai dengan pujian tadi bahwa Bapak Yahweh memelihara kita, Bapak Yahweh menjagai kita, Bapak Yahweh melindungi kita. Demikian pun kami percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini, kami yakin dan percaya Bapak Yahweh pun juga memelihara, menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Namun sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan, karena ini masa new normal, tetap mengikuti yaitu kesehatan harus dijaga benar-benar. Karena saat ini masih terus adanya pandemi corona. Oleh sebab itu, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, jaga hati, jaga pikiran, jaga iman, dan tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Maka saudara akan sehat jasmani dan sehat rohani. Luar biasa. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah mengambil satu subtema mengenai tentang siapakah Yeshua HaMashiach itu sesungguhnya. Karena hari-hari ini sosok pribadi ini menjadi kontradiksi, menjadi kontroversi, perdebatan yang cukup sangat hebat, pro kontra antara yang percaya dan yang tidak percaya. Yang percaya sungguh sangat luar biasa, sampai membela apapun yang terjadi itu tetap akan dijalani. Dia sampai mengorbankan segala-galanya melalui pribadi ini. Dia sangat mengasihi, sampai mengorbankan harta benda, kekayaan, bahkan jiwa raganya pun ditaruhkan karena satu pribadi ini, yaitu Yeshua HaMashiach. Tetapi demikian pun juga yang kontra, bencinya setengah mati, mencaci maki, mengolok-olok, menghujat, dan menghina habis-habisan. Tetapi saudara percaya atau tidak bahwa nasib seseorang manusia hidup di alam fana dan alam nanti yang akan datang ada di dalam genggaman tangan kekuasaan Dia. Saudara mau percaya atau tidak, saat ini masih diberikan suatu kebebasan. Oleh sebab itu, saya sendiri pada waktu dulu belum percaya, saya pun juga ikut-ikutan membenci sosok pribadi ini. Kenapa saya benci? Itulah
yang tidak saya mengerti sampai hari ini. Begitu saya sekarang percaya, saya pun juga mengasihi sampai hari ini bisa duduk berdiri di sini. Oleh sebab itu sebenarnya siapa sih sosok pribadi ini sehingga ada orang yang sangat membenci, bencinya setengah mati, dan ada yang sangat mengasihi sangat setengah mati. Oleh sebab itu saya ajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Saya pakai kitab suci bahasa Indonesia Lugas ya. Ini kitab suci yang baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum punya nanti bisa pesan Pak Gersom atau Pak Surya di sini bisa. Ini bahasa yang baru, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sangat lugas sekali. Yaitu di dalam kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai 17. Ya, saya bacakan saudara yang menyimak. Dalam perikop ini diberikan judul Pengakuan Petrus. Setelah tiba di daerah Kaisaria Filipi, Yesus menanyai para muridnya, menurut orang-orang, siapakah anak manusia ini? Ayat 14. Mereka berkata, beberapa mengatakan Yohanes Pembaptis, beberapa yang lain Elia, beberapa yang lain lagi Yeremia atau salah satu dari para nabi. Ayat 15. Dia berkata kepada mereka, tetapi kamu, menurut kamu siapakah aku ini? Ayat 16. Maka Simon Petrus menjawab dan berkata, engkaulah Hamasiah, putra Elohim yang hidup. Ayat 17. Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyikapkan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Luar biasa. Mari kita lihat konteksnya dulu ayat ini. Ketika Tuhan Yesus Hamasiah berserta dengan para muridnya tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia tanya jawab dengan muridnya, berbincang-bincang, berbicara. Apa yang dipertanyakan Yesus dengan murid-muridnya itu mengenai tentang sikap, tanggapan, pengakuan orang-orang itu terhadap dirinya itu siapa? Siapakah menurut orang-orang itu mengenai tentang saya? Maka di sini dijawab, siapakah anak manusia ini? Anak manusia ini mengacu kepada dirinya Yesus Hamasiah secara pribadi, bukan mengacu kepada siapa-siapa. Tetapi anak manusia ini bisa mengacu kepada manusia secara umumnya, manusia biasa, lahir dari seorang manusia, tetapi bisa mengacu kepada anak manusia yang luar biasa yang dilihat oleh Daniel, di mana anak manusia ini turun dari langit. Langit bahasa Ibrani-nya Shamayim. Shamayim bisa diartikan surga. Dan dia memiliki kemuliaan, memiliki kekuasaan yang kekal. Tidak ada manusia yang memiliki kemuliaan dan memiliki kekuasaan yang kekal. Bahkan kerajaannya tidak akan musnah. Oleh sebab itu semua bangsa, semua suku, semua bahasa akan datang sujud beribadah menyembah Yesus Hamasiah. Kalau begitu siapakah sebenarnya anak manusia ini? Nah, bagaimana pandangan orang-orang di luar sana, orang-orang lain? Yuk kita lihat ayat yang ke-14 jawabannya. Mereka berkata, beberapa mengatakan Yohanes Pembaptis, beberapa yang lain Elia, beberapa yang lain lagi Yeremia atau salah satu dari para nabi. Matius 16 ayat 14. Jadi hal ini dari sejak dulu sudah menjadi kontroversi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan nabi. Termasuk saya dulu pun juga hanya mengatakan bahwa Yeshua itu hanyalah nabi. Nah, kalau sampai orang-orang itu hanya sebatas mengakui bahwa Yeshua itu hanya diparalelkan, disamakan, diasumsikan sama dengan para manusia biasa, hanya sama dengan para nabi biasa,
maka orang itu belum memiliki keselamatan, belum memiliki kehidupan yang kekal, belum memiliki pengampunan dosa. Kenapa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan hidup yang kekal. Amin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengampuni dosa atau bisa menghapus dosa. Tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan seorang nabi pun tidak akan bisa menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, jangan berharap, jangan bermimpi kalau manusia itu di dunia ini masih hanya sebatas menganggap Yesua itu manusia biasa, maka orang itu belum mendapat kehidupan kekal, belum mendapat keselamatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini Yesua diam aja, nggak merespon mengenai tentang tanggapan orang-orang ini, nggak menanggapi. Kenapa? Karena dirinya bukanlah Elia, dirinya bukanlah Yeremia, dirinya bukanlah Yohanes Pembaptis, dirinya bukanlah salah satu para nabi itu. Itu adalah level-level yang rendah. Itu memang level kemanusiaannya, tetapi tidak mengacu kepada hakikat dirinya yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Yesua tetap mempertanyakan kepada para muridnya. Ayo langsung ke ayat yang ke-15-nya. Dia berkata, dia ini Yesua, berkata kepada mereka, mereka ini adalah murid-muridnya. Tetapi kamu, menurut kamu, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Ditanya. Kenapa Yesua menanyakan murid-muridnya? Padahal sudah ada laporan orang-orang di luar sana mengatakan bahwa ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau Yohanes Pembaptis, atau salah satu dari para nabi. Kenapa Yesua masih tetap mempertanyakan para muridnya? Karena ini ada hubungan iman, ada hubungan keselamatan. Ingat, keselamatan bukan karena ikut-ikutan. Keselamatan bukan karena warisan. Keselamatan bukan karena keturunan. Keselamatan bukan karena dipaksakan. Atau keselamatan bukan karena unsur-unsur yang lain. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Ya, keselamatan iman itu adalah pemberian Tuhan. Ini ada hubungannya dengan iman. Maka dari itu ditanya secara pribadi. Ingat, iman itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Sifatnya adalah pribadi, bukan umum ikut-ikutan. Orang lain mengatakan ini, ikut ini. Orang lain mengatakan itu, ikut itu. Oleh sebab itu, Yesua tetap mempertanyakan, menurut kamu, siapakah aku ini? Yuk kita lihat jawabannya. Salah satu para muridnya memberikan jawaban yang luar biasa, menurut saya. Maka Simon Petrus menjawab dan berkata, engkaulah Hamasyah, putra Elohim yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkaulah Hamasyah, putra Elohim yang hidup. Ata Hamasyah ben Elohim Hayin. Engkau adalah Hamasyah, putra Elohim yang hidup. Inilah yang dinantikan oleh seluruh bangsa Israel. Karena mengapa? Bangsa Israel, bangsa Yahudi meyakini, mengimani bahwa Sang Mesias inilah yang nanti akan mendirikan kerajaannya di bumi. Sang Mesias inilah yang nanti akan melakukan penghakiman di bumi. Sang Mesias inilah yang nanti akan membebaskan bangsa Israel. Dan Sang Mesias inilah yang nanti akan memberikan pengampunan dosa umat manusia menurut iman kepercayaan orang-orang Israel. Jadi Mesias ini adalah yang dinantikan oleh seluruh bangsa Israel. Namun mohon diperhatikan bahwa bangsa Israel sampai hari ini, detik ini, masih belum mau mengakui Yesua itu adalah Sang Mesias. Kalau saya boleh langsung letterleknya, Sang Mesias itu adalah Raja Keselamatan. Oleh sebab itu mereka masih menantikan Sang Juru Selamat ini. Padahal Sang Juru Selamat itu sudah datang. Dan luar biasanya menurut Petrus ini, dia masih tetap melanjutkan dengan pernyataan, engkau adalah Hamasyah, putra Elohim yang hidup, ben Elohim Hayin.
ini mengacu kepada keilahiannya, bukan hanya semata-mata dia manusia yang dilahirkan Maria begitu saja. Kenapa Yeshua HaMasyiah ini disebut putra Elohim yang hidup? Ini membingungkan saya pada waktu saya belum percaya. Kenapa Yeshua HaMasyiah ini disebut anak Elohim? Nah, untuk mengetahui ini, maka saya harus mengambil start dari Kejadian 1 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Pada awalnya Elohim menciptakan. Berisik bara Elohim. Pada awalnya Elohim menciptakan. Menciptakan apa? Et hasamayim wa et haaretz, menciptakan langit dan bumi. Nah, Elohim yang Esa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini dipercayai, disebut dengan sebutan Bapa oleh orang Israel. Nah, Elohim yang menciptakan langit dan bumi ini di dalam dirinya, dalam hakikatnya memiliki firman, memiliki roh. Jadi roh dan firman itu sudah menyatu di dalam kekekalan, sudah menyatu di dalam alam keabadian, alam kelanggengan. Oleh sebab itu mustahil kalau Elohim itu enggak memiliki firman, karena pada waktu Elohim menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Oleh sebab itu firman-Nya itu kekal selama-lamanya di dalam kekekalan, sama dengan Elohim. Nah, Elohim yang menciptakan langit dan bumi ini disebut oleh orang Israel Bapa. Mari kita lihat Yeshua mengatakan apa dengan orang-orang. Nah, lalu Yeshua berkata kepada mereka, jika Elohim adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Yohanes 8 ayat 42. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, mereka ini siapa? Orang-orang Farisi. Di mana konteksnya orang-orang Farisi ini sangat-sangat membenci Yeshua HaMasyiah, bahkan akan membunuh Yeshua HaMasyiah. Lantas Yeshua HaMasyiah mengatakan apa? Jika Elohim adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Lihat konteksnya di sini. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Kalau Yeshua ini keluar dan datang dari Elohim, pada hakikatnya dulu di mana? Ini belum menunjukkan hakikat kemanusiaannya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Yang keluar dan datang dari Elohim itu wujudnya apa? Manusia apa? Firman. Ayo kita lihat. Kalau keluar berarti dulunya ada di dalam. Ayo kita lihat. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Perhatikan baik-baik. Ini saya pelajari sungguh-sungguh. Kenapa? Karena memang teologi di tempat yang dulu saya pelajari di agama saya yang lama itu nggak ada pelajaran model kayak gini. Haleluya, saya diajarin oleh Pak Yahya sehingga saya bisa, karena saya diajarin, termasuk Pak Gersom, termasuk Pak Dr. Paidon. Mana Pak Dr. Paidon? Halo. Oke. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa. Aku ini siapa? Yeshua. Di dalam Bapa. Yang di dalam Bapa siapa? Firman. Karena kalau dia sebagai manusia di dalam Bapa, Bapa itu adalah wujudnya roh. Elohim harwah. Elohim itu adalah roh. Yang ada di dalam Bapa berarti siapa? Firman. Dan Bapa ada di dalam aku. Ini terjadi kombinasi pernyataan. Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku. Bapa wujudnya apa? Roh. Dan di dalam aku. Aku sebagai manusia. Maka pada waktu Yeshua menyatakan dirinya, sebenarnya dia menjelaskan dan memberikan jawaban kepada Filipus yang mempertanyakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Tidak percayakah engkau, Filipus,
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau engkau melihat aku, berarti engkau melihat Bapa, karena Bapa yang tidak bisa dilihat oleh siapapun juga ini ada di dalam dirinya Sang Mesias itu sendiri. Sehingga semua orang yang melihat Sang Mesias itu sama dengan melihat Bapa, melihat Sang Pencipta Khalik langit dan bumi itulah yang nggak bisa dilihat oleh siapa saja. Karena Elohim ini dahsyat dan luar biasa. Nggak ada yang bisa melihat hakikatnya Elohim. Yohanes 1 ayat 8. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim. Hanya Putra Tunggal Elohim yang ada di dalam pangkuannya. Maksudnya ada di dalam hakikat hadiratnya. Dialah yang menyatakannya. Kenapa? Nggak bisa dilihat. Karena Elohim ini luar biasa. Keluaran 33 ayat 20 mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa hidup melihat wajahku. Tidak ada orang pun yang bisa hidup melihat wajahku. Kenapa? Nggak bisa. Ini wajah mengacu pada hakikatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa bisa hidup. Kenapa? Karena Elohim ini adalah api yang cemburu. Ibrani 12 ayat 29. Karena Elohim ini wujudnya api yang menghanguskan siapapun juga yang tidak selevel, yang tidak sejenis dengan Bapa. Maka kalau dekat dengan Bapa, maka orang itu akan hangus lebur, berantakan. Itulah Elohim yang sangat-sangat dahsyat. Oleh sebab itu luar biasa. Kalau sampai Sang Firman-Nya itu nuzul, datang turun ke dunia untuk menyatakan Bapa, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Nah, pernyataan ini sama dengan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada awalnya ada firman. Firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Kenapa firman ini disebut Elohim? Karena firman ini dari dalam kekalan sudah ada di dalam diri Elohim. Suara saya, firman ini adalah perkataan suara. Suara saya dimanapun saya berada tetap ada bersama dengan saya. Nggak mungkin bersama dengan Pak Yahya suara saya. Suara saya tetap dimanapun juga, saya kemana-mana itu ada di dalam diri saya. Sejak kapan firman ini ada di dalam diri Bapa? Sejak awal dia ada bersama dengan Elohim. Jadi sejak dalam kekekalan dia sudah ada bersama dengan Elohim. Nah, firman inilah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Firman. Firman itu siapa? Yesua. Oleh sebab itu segala sesuatu dijadikan oleh Yesua. Ingat kalau saya mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesua, Yesua itu adalah firman yang hidup, yang disebut dengan Putra Elohim, anak Elohim. Itulah. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi Petrus mengetahui bahwa Yesua itu adalah Sang Mesias, Putra Elohim yang hidup. Dari mana Petrus tahu kalau Yeshua HaMasyiah ini adalah Sang Mesias, Putra Elohim yang hidup? Mari kita lihat jawaban Yeshua HaMasyiah di ayat yang ke. Nah, ini lanjutan sebentar lagi. Firman itu sudah menjadi daging. Daging adalah manusia dan berdiam di antara kita, hidup bersama-sama dengan manusia pada umumnya. Kita sudah melihat kemuliaannya, yakni kemuliaan sebagai Putra Tunggal Bapa. Satu-satunya firman yang ada di dalam diri Bapa. Itulah yang disebut Putra Tunggal Bapa. Itu yang disebut Putra Tunggal Bapa. Jadi firmannya hanya satu, bukan lain-lain. Oleh sebab itu dia disebut Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oleh sebab itu luar biasa kalau sampai orang bisa mengenal, mengetahui, melihat bahwa Yeshua HaMasyiah itu Putra Elohim. Pertanyaan saya, dari mana Petrus tahu kalau Yeshua itu adalah HaMasyiah, Yeshua itu adalah Mesias, Yeshua itu adalah Kristus, dan Yeshua itu adalah Putra Elohim, anak Elohim? Dari mana? Yuk kita lihat ayat yang ke-17. Ini poinnya. Yeshua berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyikapkan itu kepadamu. Bukan manusia, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pengajar, bukan siapa-siapa yang menyatakan bahwa Yeshua itu adalah Mesias, Putra Elohim yang hidup. Tetapi
adalah Bapa, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi seseorang mengenal bahwa Yeshua HaMashiach putra Elohim yang hidup itu karena disingkapkan oleh Bapa, karena mendapat pewahyuan. Inilah yang saya sebut iman itu sebenarnya datangnya dari pewahyuan, bukan dari pengetahuan. Sehebat apapun manusia yang mempelajari siapa sebenarnya Yeshua HaMashiach itu, tetap tidak akan bisa menjangkau, tetap tidak akan bisa mengerti, karena dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa dimengerti oleh siapa saja kecuali Bapa di surga. Oleh sebab itu Matius 11 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Hanya Bapa yang mengenal putra. Lihat, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra dengan sepenuhnya selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa dengan sepenuhnya selain putra, serta orang yang kepadanya putra itu bermaksud untuk menyatakannya. Ingat poinnya, tidak ada yang bisa mengenal, yang bisa mengetahui, yang bisa memahami siapa sebenarnya Yeshua HaMashiach itu kecuali hanya Bapa. Siapa Bapa tadi? Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Inilah yang disebut Bapa. Jadi hanya Sang Pencipta alam semesta itulah yang bisa menyatakan siapa sesungguhnya Yeshua HaMashiach itu. Hanya Bapa. Hanya Bapa. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu sebenarnya hakikatnya ini. Sebenarnya hakikatnya siapa sih sesungguhnya? Kalau toh itu hanya dipelajari berdasarkan pengetahuan mentok, paling dia mengakui bahwa Yeshua itu nabi, Yeshua itu orang suci, Yeshua itu orang sakti. Itu tidak level sebenarnya, karena Yeshua tidak bisa disamakan dengan tokoh-tokoh suci sehebat apapun. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang bisa mengenal putra selain Bapa. Tidak ada seorang pun bisa mengenal Yeshua selain Bapa. Tolong Pak, nanti kalau waktunya habis saya dikasih kode. Soalnya kalau lagi kayak ini asik, langsung aja saya nanti. Ya, selanjutnya untuk mengenal Yeshua, bagaimana caranya Bapak ini untuk memperkenalkan Yeshua, termasuk saya. Bagaimana caranya Bapak untuk saya bisa mengenal putra atau mengenal Yeshua ini? Yaitu satu, pertama dengan cara menarik. Lihat ayatnya. Sebab tidak seorang pun bisa datang kepadaku supaya ia ku bangkitkan pada akhir zaman, jika Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia kepadaku. Yohanes 6 ayat 4. Garis bawahi. Menarik. Ingat, Bapa ini wujudnya roh. Cara dia menarik bagaimana? Bukan seperti manusia langsung ditarik pakai tangan. Dia cara menariknya pakai kekuasaan yang luar biasa. Sehebat apapun, jikalau orang itu sudah ditarik oleh Bapa, maka orang itu akan sujud bertekuk lutut mengakui bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan juru selamat seluruh umat manusia. Tidak akan yang bisa menolak. Nah, yang menjadi pertanyaan, cara menariknya ini bagaimana? Karena Bapak ini wujudnya roh, nggak bisa dilihat oleh siapa saja. Karena Bapak ini maha kuasa, cara menariknya pun juga luar biasa dengan segala macam cara. Saya ditarik justru salah satu studi banding, perbandingan. Bahkan saya diingatkan pada waktu itu ditarik menggunakan firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4. Masih ada yang ingat bunyinya Ulangan 6 ayat 4? Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Dengarkanlah orang Israel, Yahweh Elohim kita. Yahweh itu adalah Esa. Kata Esa inilah yang menjadi garis bawah untuk saya pelajari. Ternyata orang Kristen Tuhannya bukan 3, ternyata Esa. Nah, keesaan di sini berbeda dengan keesaan yang dipahami oleh orang umum. Karena keesaan di dalam Esa ini ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapapun tidak akan bisa menyangkal ini karena itu tertulis dalam kitab suci. Keesaan Bapa, keesaan Tuhan Yesus HaMashiach adalah Putra, keesaan Roh Kudus. Semuanya Esa. Oleh sebab itu, kalau orang itu sudah ditarik Bapa, tidak mungkin bisa menyangkal lagi. Begitu saya melihat bahwa oh begini, memang proses pelan-pelan, sedikit demi sedikit akhirnya memahami, akhirnya mengerti.
Apakah semua seperti saya? Oh tidak. Banyak orang yang ditarik melalui melihat orang pujian, ditarik, oh kok enak ya pujiannya, langsung orang itu mau percaya. Apalagi kalau dengar pujiannya Pak Yahya, suaranya melengking, pasti dong itu luar biasa, pasti menarik orang. Nah, suaranya Pak Yahya bisa juga dipakai oleh alat Tuhan untuk menarik seseorang. Makanya saya sendiri kalau mendengar Pak Yahya itu memuji Tuhan, rasanya tersentuh, Pak. Tertarik. Padahal Pak Yahya juga nggak merasa kalau menarik saya loh ya. Itu karena Bapak yang menarik loh ya. Oleh sebab itu macam-macam. Bahkan ada orang yang ditarik melihat bangunan yang digunakan untuk beribadah, itu pun juga bisa datang kepada Yesua HaMasiah. Teman saya dari Pondok Kotor, saya jelaskan sekalian, karena memang dia sudah bersaksi di mana-mana. Dia pun juga ditarik oleh karena membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia tahu sebenarnya siapa Yesua HaMasiah. Oleh sebab itu banyak sekali cara-cara Tuhan menarik. Ada orang yang tertarik karena melihat orang pergi ke gereja. Ada loh yang tertarik kayak gitu. Nggak mustahil kalau Bapak sudah menarik dengan cara apa saja, itu pasti orang akan sembah, sujud, bertekuk lutut, mengakui bahwa Yesua HaMasiah itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Sekarang ini banyak orang yang ditarik macam-macam cara. Di Timur Tengah itu banyak yang ditarik, Pak. Bagaimanapun caranya, ada yang ditarik gara-gara adanya peperangan, lari ke sana, akhirnya orang mengenal Yesua HaMasiah melalui cara-cara itu. Ada. Jadi jangan membatasi cara Bapak itu menarik seseorang. Ayo lihat yang berikutnya, yang kedua. Dikaruniakan. Lalu dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika hal itu tidak dikaruniakan kepadanya oleh Bapakku. Yohanes 6 ayat 65. Jadi seseorang mengakui, mengimani, mempercayai bahwa Yesua adalah HaMasiah, Yesua adalah Putra Elohim, Yesua adalah Juru Selamat, maka orang itu dikaruniakan. Saudara sekalian semua yang ada di sini, itu saya percaya dikaruniai. Amin. Oh jangan berharap, oh saya lahir jadi anaknya pendeta langsung. Oh belum tentu. Oleh sebab itu dikaruniakan. Caranya bagaimana Bapak ini mengaruniakan seseorang itu sehingga orang itu bisa mempercayainya? Caranya bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, atau mungkin bisa melihat mujizat tertentu. Itu bisa digunakan oleh Bapak, karena Bapak ini Roh yang Maha Kuasa, bisa mengaruniakan seseorang itu dengan berbagai macam cara. Bahkan ada orang yang dikurniai terutama masalah dulu, bangkrut dulu. Nanti setelah bangkrut dia baru ingat adanya Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, baru dia disadarkan, oh iya ya, selama ini saya nggak pernah datang beribadah, selama ini saya nggak pernah memuji Tuhan, selama ini saya nggak pernah baca kitab suci. Begitu bangkrut, tiba-tiba lari buka kitab suci, ketemulah salah satu ayat yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Benar, terjadilah suatu mujizat. Benar-benar ekonominya dipulihkan. Itulah caranya Tuhan untuk menarik seseorang, untuk memberikan karunia seseorang. Yang ketiga, oleh Roh Kudus. Karena itu aku ingin memberi pengertian kepadamu bahwa tidak seorang pun yang ada dikuasai Roh Elohim dapat berkata Yesua itu jahanam. Sebaliknya, tidak seorang pun dapat berkata Yesua itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi tidak seorang pun yang dikuasai oleh Roh Elohim itu berkata, oh jahanam Yesua itu, oh Yesua itu adalah pengkhianat, oh Yesua itu adalah Beelzebul. Oh tidak. Tidak mungkin kalau orang itu dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh, berani menghina Yesua HaMasiah, berani menghujat Yesua HaMasiah, berani mengejek Yesua HaMasiah. Oleh sebab itu saya pastikan kalau orang di luar sana masih menghina, menghujat, mengejek, bahkan mencaci maki, karena dia belum dipimpin, belum dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya mohon saudara-saudara sekalian, janganlah langsung ikut-ikutan mengejek mereka, karena mereka belum mendapat karunia. Kalau saudara sudah dikaruniai, puji syukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah karena saudara dikasih karunia lebih dulu daripada mereka. Tetapi kalau mereka sudah dikasih karunia oleh Bapa itu, maka
orang itu tidak akan bisa menyangkal lagi. Siapa yang memberikan karunia? Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ini bisa mengaruniakan? Nah, di sini dijawabkan. Sebaliknya, tidak seorang pun dapat berkata Yesua itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi seseorang itu bisa mengakui Yesua itu adalah Tuhan dan juru selamatnya karena dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun kelihatan secara kasat mata saya dulu adalah perbandingan, tetapi pada hakikatnya saya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pelan-pelan akhirnya, oh iya ya, yang disebut Yesua ini Tuhan begini. Oh, yang disebut Yesua itu adalah Putra Elohim begini. Oh, yang disebut Tuhan Yesua itu adalah juru selamat begini. Pelan-pelan. Ya tentunya nggak langsung suara dari langit, Marsudi begini. Ya melalui Pak Gerson, melalui Pak Yahya, melalui siapa saja, Pak Joko, semuanya teman-teman yang ada di sini. Itu adalah alat Tuhan untuk memberikan pimpinan saya. Sehingga saya bisa mengakui kalau Yesua itu adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, luar biasa. Jangan dianggap sepele. Jangan mentang-mentang saudara keturunan dari Kristen sejak dalam kandungan. Kalau saudara tidak dikaruniai oleh Roh Kudus, jangan berharap, jangan bermimpi bisa mengakui Yesua itu adalah Tuhan. Enggak benci aja untung-untungan loh ya. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau hari ini saudara mendapat pimpinan Roh Kudus sehingga saudara bisa datang di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar lagi nanti ada pimpinan perjamuan kudus. Oke, selanjutnya yang keempat, melalui firman Elohim. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Roma 10 ayat 17. Jadi melalui firman inilah. Oleh sebab itu firman taburkan aja. Karena firman ini kalau sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melakukan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Bapa itu. Taburkan aja melalui tulisan atau melalui perkataan atau melalui apa saja. Taburkan aja. Mungkin saudara nggak sadar nanti pada suatu saat orang itu akan percaya. Bener loh, ini banyak loh kesaksian membaca lebaran, sobekan itu tiba-tiba mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yang terakhir, itu cepat, melalui doa orang benar. Doa orang benar ketika bekerja sangatlah berkuasa. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan jangan jemu-jemu berdoa, mendoakan saudara-saudara, mendoakan siapa saja yang belum percaya. Pasti cepat atau lambat, karena doa orang benar itu penuh kuasa, maka orang itu bertobat. Saya yakin dan percaya, pasti dulu saya pun juga didoakan. Secara tidak saya sadari, pasti orang-orang di luar sana mendoakan saya, sehingga pelan-pelan saya ya masih malu-malu pertama, akhirnya saya percaya, mengakui bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini luar biasa. Oke, dari dalam hal ini kita tahu bahwa Yeshua itu adalah HaMashiach, Yeshua itu adalah Putra Elohim, Yeshua itu adalah juru selamat umat manusia, karena Bapa di surga yang menyingkapkan ini, Bapa di surga yang memberikan pewahyuan ini, Bapa di surga yang memberikan pengertian ini, Bapa di surga yang menjelaskan siapa sesungguhnya Yeshua itu. Oleh sebab itu, mari kita syukuri bahwa kita telah mendapat kasih karunia, bahwa kita telah ditarik oleh Bapa, bahwa kita telah diberikan pengertian, pengenalan, pewahyuan siapa sesungguhnya Yeshua itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jikalau hari ini firman-Mu telah menyingkapkan, mewahyukan, menyatakan siapa sesungguhnya Yeshua itu. Yeshua adalah HaMashiach, Yeshua adalah Putra Elohim, Yeshua adalah juru selamat umat manusia. Yeshua itulah yang memimpin, membimbing, menyelamatkan hidup umat manusia. Yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal, kehidupan abadi, kehidupan ilahi, kehidupan yang penuh kemenangan dan penuh kemuliaan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati siapapun juga yang mendengarkan firman ini, dan biarlah mereka semua lebih sungguh-sungguh mengikut Engkau, lebih sungguh-sungguh mentaati, mempercayai bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Juru Selamat seluruh umat manusia. Kami serahkan kepada hambanya Pak Yahya untuk memimpin perjamuan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Darah. Sucikan darah-Mu, sucikan darah-Mu, beri kehidupan.
Siapakah Yeshua HaMasyiah itu? Dia adalah HaMasyiah, dia adalah yang diurapi, dan dia adalah Putra Elohim. Anak manusia itu, saudara-saudaraku, adalah Putra Elohim. Dan mengapa dia menjelma jadi manusia? Supaya dia memiliki darah yang bisa menjadi darah tebusan bagi kita sekalian. Pada zaman perjanjian lama, darah binatanglah yang dipakai untuk menjadi korban pendamaian, korban tebusan. Tetapi Tuhan Yeshua HaMasyiah menggenapkannya melalui dirinya sendiri, darahnya sendiri yang dia kurbankan bagi kita. Kita nyanyikan satu kali lagi, dan kita akan menyambut perjamuan Tuhan ini dengan yakin bahwa apa yang Tuhan lakukan bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita, tetapi juga untuk memberi berkat-berkat kehidupan kepada kita, termasuk kesehatan. Dan ini yang kita perlukan pada hari-hari di mana kita sedang mengalami di sekitar kita ada pandemi virus corona. Kalau kita percaya, saudara-saudaraku, perjamuan Tuhan yang kita makan dan minum dengan iman, di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada berkat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Haleluya, nyanyikan satu kali lagi lagu ini dengan iman, katakan mengapa kita bisa memegang roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yeshua ini. Tadi dikatakan itu karena kita telah ditarik oleh Bapa. Itu karena kita diberi karunia oleh Tuhan. Itu karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, bukankah berkat ini sangat indah? Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara-saudaraku, di bagian lain Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.
Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Persiapkan cawanmu, saudara-saudara. Angkat tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin. Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Bukan hanya kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, tetapi juga kami menerima firman yang dapat kami kecap, dapat kami rasakan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus HaMasiah yang terpecah-pecah dan tercurah bagi kami semua. Kami menikmati persekutuan yang indah ini Tuhan, dan kami percaya maknanya adalah kami orang-orang yang mendapatkan hidup kekal. Di dalam kami ada Tuhan, dan kami akan selama-lamanya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur bahwa hidup kami akan jadi bermanfaat dan berguna di bumi ini. Kesehatan kami akan menjadi berkat, baik bagi keluarga kami maupun juga bagi orang-orang lain, bahkan bagi bangsa, negara yang kami cintai, dan bagi masyarakat pada umumnya. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau telah memberikan ini bagi kami. Kami bersyukur bahwa perjamuan Tuhan yang kami terima ini menjamin kami untuk benar-benar yakin bahwa berkat, termasuk berkat kesembuhan, berkat kesehatan ada pada kami. Dan kami ingin mewartakan berita ini kepada yang lain juga, supaya oleh anugerah Tuhan satu saat mereka pun bisa ditarik oleh Bapa, dan mereka juga bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengakui Yesus HaMasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih untuk segala berkat ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat GBT Tuberta HOB Cempaka Mas dengan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan pada kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami sangat yakin Tuhan yang berfirman, kami akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan yang berfirman, Tuhan akan membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menggenapkan firman-Mu dan membuat kami menikmati berkat-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, kalaupun banyak kesulitan dalam hidup yang selama ini dan semasa ini kami harus lewati, kami juga yakin bahwa semua ini justru akan memperkokoh dan memperteguh iman kami, bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan ke seluruh jemaat GBT Tuberta HOB diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga mereka rukun dan indah, dan semua kekayaan surgawi dilimpahkan, agar mereka di dunia ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan Tuhan dipermuliakan. Demikian juga berdoa untuk gereja-gereja lain, Tuhan, terutama GBT Tuberta di cabang-cabang. Demikian juga GBT-GBT di seluruh Indonesia, dan gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia. Sebagai tubuh Kristus kami dipersatukan untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah gereja untuk menjadi berkat bagi dunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami juga tidak lupa mendoakan pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wapres Ma'ruf Amin ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Usaha apapun yang mereka kerjakan untuk memimpin bangsa, memerintah negeri ini, Tuhan berkati kiranya. Demikian juga para menteri yang membantunya, Tuhan berkati. Tuhan, kami juga menyerahkan, oh Tuhan,
semua yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, gugus tugas dan segala aparat sampai ke bawahnya. Tuhan berkati, demikian juga para dokter, para juru rawat, tenaga medis lainnya, TNI, Polri, dan keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga kiranya berkati. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati ketahanan ekonomi negeri kami. Kalau banyak isu, banyak rumor mengatakan bahwa COVID ini bisa membuat negeri kami mengalami resesi, tetapi kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memampukan pemerintah kami mengelola, oh Tuhan, ekonomi negeri ini, dan Tuhan yang memberkati dengan ketahanan ekonomi yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketahanan pangan bagi masyarakat. Tuhan berkatilah para petani, berkati para peternak, berkati para nelayan, supaya oh Tuhan, segala persediaan makanan kami bangsa Indonesia tersedia dengan baik, bahkan berkelimpahan karena berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk ketahanan keamanan. Tuhan, kami tahu hari-hari ini di kota kami Jakarta sering terjadi demo-demo, orang-orang yang mungkin Tuhan punya hal-hal dan agenda-agenda yang kurang tepat di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka, sadarkanlah mereka bahwa kami sebangsa, kami satu saudara. Biarlah kiranya Tuhan, kami bisa mempertahankan NKRI dengan baik, karena anugerah Tuhan dan bangsa ini boleh di dalamnya kami berdiam dan menikmati segala berkat Tuhan melalui tanah air kami ini. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk misimu di dunia ini. Kiranya Engkau laksanakan menurut kehendak-Mu dan memakai kami orang-orang percaya bagi kemuliaan-Mu. Inilah doa kami. Dengan iman kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami yakin setiap yang kami mohonkan kepada Tuhan, Tuhan menjawab lebih dari yang dapat kami mohonkan, dan kami pahami sebab kami memintanya di dalam nama di atas segala nama, Yesua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama ajaib yang Bapak berkenan ini, Bapak akan menjawab lebih dari yang dapat kami minta dan pahami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, sekarang tandahkan tanganmu. Kita terima berkat surgawi. Pulanglah saudara-saudara sekalian yang di tempat ini ke rumah saudara masing-masing, dan yang ada di rumah, mari kita sama-sama terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh HaKodes, Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup di bumi ini, kita akan menjadi berkat bagi sesama dan bagi kerajaan Bapa Yahweh, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita shalom, damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Amin.